Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Onis Aksani selaku Direktur Green Living Support. Yang terhormat Kak Evita Yustika serta seluruh peserta webinar aksi volume kedua pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya April selaku MC pada acara kita pada malam hari ini. Nah, tema webinar kali ini adalah kemandirian pangan dengan topik menciptakan kemandirian pangan dengan permaculture. Nah, permaculture merupakan solusi berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan dengan meniru pola alami dan mengelola sumber daya secara bijak. Wah, sepertinya seru sekali ya pembicaraan kita pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka webinar malam hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Onis Aksani selaku Direktur Green Living Support. Kepada Ibu Onis Aksani, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Bentar ya, ini tepat dengan azan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir bersama dengan tim Green Living Support. Saya terima kasih dengan tim-tim baru hari ini yang terasa pagi hari ya semangatnya. Terima kasih Mbak April dan teman-teman yang lain. Oh ya, saya sambut terutama. Mohon maaf, Bu Onis menyala penyambutannya. Sepertinya suaranya kurang kedengaran, Bu. Di sini masih azan mungkin ya. Ini udah jelas suaranya? Masih kecil, Bu, suaranya. Kecil sekali. Kalau gini gimana? Berapa temperaturnya? 25 ya? Sudah, Ibu. Saya izin pakai 2 digit ya. Bagas 32.000. Ya. Ini gimana? Sudah masuk suara saya? Sudah, Bu Onis. Oke. Ya, baik. Nah, ini seiring dengan azannya sudah selesai ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Terima kasih Mbak April. Saya apresiasi semua tim Green Living Support yang hari ini malam ini ya sudah menyajikan event webinar tentang permaculture. Terima kasih juga terutama kepada Mbak Evita. Mbak Evita, terima kasih Mbak Evita. Saya sudah lama ini sangat menanti ya sharing tentang permakulturnya. Nah, beliau tidak hanya akan memberi informasi tentang bagaimana bertani ya, tapi bagaimana permakultur ternyata ada sebuah living style seperti itu. Dan ini saya membuktikan sendiri ketika akhir-akhir ini berkesempatan dengan tema kesehatan, belajar tentang itu. Beberapa dari kerabat kami ternyata harus cek darah dan ternyata tingkat pestisida di makanan sehat sekalipun ternyata masih tinggi.
Kenapa? Karena sayur dan buahnya sudah terkontaminasi dengan pestisida itu, gitu. Jadi sangat sayang sekali. Ternyata banyak sekali yang perlu kita pelajari bagaimana permaculture ini bisa menjadi salah satu solusi, baik dalam hal kehidupan, ke alam, kesehatan, dan mungkin ke arah pendidikan juga ya, karena kita tahu Mbak Evita ini juga aktivis, seorang pendiri, inisiator dari Let's Grow ya. Nanti kita akan menggali lebih dalam nih tentang beliau. Sekali lagi terima kasih tim Green Living Support, terutama yang hari ini sudah bisa menculik Mbak Evita untuk sharing malam ini. Terima kasih semuanya. Mari kita belajar lagi bersama-sama ya. Saya lagi-lagi untuk saya meskipun sudah belajar tentang permakultur, setiap hari akan selalu fresh, perlu sekali karena ilmu-ilmu itu ternyata semakin ke dalam semakin perlu dan penting serta banyak sekali hal-hal barunya. Demikian, terima kasih teman-teman. Sekali lagi semoga acara hari ini berkah dan bermanfaat insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih kepada Bu Onis Alsani atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti dari webinar hari ini, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Kak Evita Yustika. Selaku founder komunitas Let's Grow, beliau adalah sosok inspiratif di balik komunitas yang sangat luar biasa ini. Dan beliau juga berperan aktif pada kegiatan yang bertujuan pada keberlanjutan lingkungan, serta memiliki banyak pengalaman dalam bidang permaculture dan kemandirian pangan. Pemaparan materinya akan berlangsung selama 60 menit, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit ya teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Kak Evita Yustika. Waktu dan layar kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Izin konfirmasi, suara saya jelas ya? Kak April. Mohon maaf, Kak, suaranya bergema. Sebentar. Halo, masih menggema ya? Halo, Halo, masih, Kak. halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Masih menggema, Kak? Sebentar. Masih, tapi lebih mending daripada tadi, Kak. Halo, sudah jelas? Sudah, Kak. Halo, Sudah jelas, Kak? sudah jelas ya? Sudah. Sudah, Kak. Iya, tapi saya nggak bisa on cam. Kalau di laptop ini, kalau di HP menggema. Gimana ya caranya? Bentar. Halo, apa? Ada solusi enggak ya kira-kira? Atau Mungkin bisa untuk dibantu double device, Kak. pakai HP ya?
Untuk suaranya di laptop saja. Iya, sudah ini. Hmm, Bentar. Halo. Halo, iya Mbak. Permisi Mbak Evita. Ini sepertinya tidak keluar suaranya yang dari device HP. Mungkin untuk audionya bisa dibantu dari laptop, Mbak. Ya, halo Mbak. Masih menggema ya? Yang dari HP coba di unmute dulu, Mbak. Di mute dulu. Iya, sudah Mbak. Sudah saya mute ini. Sebentar. Kita nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Kita mungkin fokus ke slide-nya aja. Kita bisa fokus ke presentasinya aja, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa share screen sama suaranya Kak Evita. Gimana? Ah, baik Bu. Seperti itu aja tidak apa-apa. Ya, baik. Mohon maaf sekali ya Bu Onis, Mbak April, dan teman-teman semuanya. Karena ada kesalahan teknis, saya juga masih otak-atik dari tadi belum bisa-bisa. Langsung aja, ini tanpa video ya Mbak April ya? Ya, bisa saya buka Iya Mbak, tidak apa-apa. ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bu Oni selaku Direktur GLS, yang kami hormati teman-teman dari panitia atau teman-teman dari GLS Divisi Aksi. Sebelumnya terima kasih sudah diundang dan diculik tadi Bu Onis bilang diculik, berhasil menculik saya. Eh, Terima kasih. Eh, Nanti kita bisa sharing mengenai permakultur apa yang sudah saya lakukan bersama dengan teman-teman. Jadi singkat cerita awalnya saya tahu GLS pada tahun 2023. Em, Pada tahun 2024 GLS memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Permaculture Design Course di Bandung. Jadi sekali lagi terima kasih untuk GLS yang memberikan kesempatan kami untuk bisa menimba ilmu di sana. Banyak pengalaman juga yang kami dapatkan. Dan insya Allah ini nanti saya akan bagi ke teman-teman semuanya yang ada di Zoom. Em,
Baik, sebelum masuk ke teori permakultur, sedikit saya kenalkan mengenai komunitas kami, komunitas Let's Grow. Awalnya berdiri itu di tahun 2023 ya, dan value kami tentang berbudidaya secara organik dengan budaya lokal sehingga bisa menjadikan kita semuanya yang bagian dari anggota ini adalah berdaya gitu. Kemudian fokus kami di pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi anggota kami perempuan semuanya. Nah, untuk prinsip dari Let's Grow itu sendiri ada lingkungan. Kita fokus di lingkungan, tidak menimbulkan sampah dan berbudidaya secara organik ya. Untuk kesehatan juga sosial dan budaya serta bisa menimbulkan dampak ekonomi. Nah, ini adalah tim kami, teman-teman yang masih sekolah SMP itu 2 orang, kuliah 4 orang, bekerja 2 orang, dan menjadi ibu rumah tangga itu 3 orang. Nah, ini kolaborasi dengan tim GLS, dari KKN UNER, kemudian dari Brenjong Organik, dari pemerintah Desa Kuripan Sari, Karang Taruna, dan SDN Kuripan Sari. Nah, ini beberapa program yang dapat kami paparkan saat ini yaitu Sinau Tanduran. Nah, ini pelaksanaannya di 23 Desember. Ini kegiatan kami batch pertama. Yang batch kedua, Sinau Ekosistem Sawah dan Sungai. Kita belajar tentang tadabur alam, mengenal ekosistem sawah dan sungai yang sehat. Permisi Mbak Evita, maaf motong pembicaraannya. Iya, Mbak. Sepertinya share screen-nya tidak muncul, Mbak. Oh, maaf. Dari tadi atau barusan, Mbak? Dari tadi, Mbak. Bentar. Sudah? Sudah, Kak. Oh, ya. Kami lanjutkan ya. Ini program-program yang sudah berjalan, komunitas Let's Grow. Tentunya semua program ini berprinsip pada permakultur, tapi bahasanya kita sesuaikan dengan bahasa lokal ya, Sinau Ekosistem Sawah dan Sungai. Karena istilah permakultur sendiri di desa kami itu masih tergolong awam. Jadi kami sesuaikan bahasanya sesuai dengan keadaan yang ada di sini. Itu materinya mengenai tadabur alam, mengenal ekosistem sawah dan sungai, jelajah sawah, mencari arthropoda, dan beberapa games. Ini ada upacara bendera bersama petani pada bulan Agustus lalu. Kemudian ada Sinaunang Sawah batch ketiga. Jadi ini kegiatan kami yang ketiga. Kemudian eksplor Gua Gembyang. Dan ini yang bulan kemarin, bulan Januari, kami berkolaborasi dengan KKN BBK UNER. Jadi aktivitasnya ada tur kebun permakultur, ada meramban, ada eksplorasi sawah dan sungai, menanam benih cabai, survival di alam, sinau bareng mahasiswa KKN UNER di sawah, dulinan banyu, dan dulinan lumpur. Jadi kegiatan ini semata-mata kami lakukan untuk mendorong anak-anak biar tidak main gadget ya. Jadi mereka bisa belajar di alam bersama dengan kakak-kakak. Selanjutnya ada sesuai dengan prinsip Let's Grow tadi, yang kedua ada berbudaya, belajar seni karawitan di Sanggar Seni Rajendra. Kita bisa melestarikan seni-seni kesenian yang ada di sana yang identik dengan pertanian. Nah, ini selanjutnya ada program. Jadi kami mulai menggarap atau mengerjakan program-program KRPL atau pekarangan rumah warga. Jadi kami coba untuk
memanfaatkan potensi lahan kosong untuk bisa ditanami sayuran. Bisa menggunakan planter bag, bedengan, atau bisa menggunakan apa namanya, bertanam secara organik ya pastinya. Kemudian selanjutnya bisa kita ada di pilot project mewujudkan ketahanan pangan Desa Kuripansari berkolaborasi dengan pemerintah desa, di mana yang terjadi sekarang adalah dana desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Jadi ini adalah suatu tantangan bagi generasi muda untuk bisa terjun ke pertanian, untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan di desa. Nah, rencananya nanti kalau sudah berhasil akan dijadikan pilot project di dusun-dusun yang ada di Desa Kuripansari. Selain itu kami juga punya produk, ada Beluntas Crispy, ada Pare Crispy. Nah, ini kalau Lebaran biasanya kami buat produk-produk seperti ini. Ada juga kolaborasi dengan pemerintah desa. Setiap ada acara musrenbang atau acara Karang Taruna, acara-acara yang ada di desa, kami berkolaborasi untuk menyediakan konsumsi yang packingnya itu ramah lingkungan dengan menggunakan daun bambu dan juga daun pandan, daun pisang juga. Nah, itu sekian pengenalan dari Let's Grow. Selanjutnya kita ke materi, yaitu menciptakan ketahanan pangan atau kemandirian pangan melalui pendekatan permakultur. Nah, sebenarnya apa sih itu permakultur? Permakultur itu sistem pertanian berkelanjutan yang dirancang untuk meniru cara-cara alami dalam mengelola sumber daya dengan tujuan meningkatkan atau menciptakan ekosistem yang seimbang, efisien, dan tahan lama. Dalam permakultur, konsep utama adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan antara manusia dan alam sekitar. Jadi kalau berbicara tentang permakultur ini tentang sudut pandang ya. Jadi bagaimana kita melihat atau flashback ke zaman dulu gitu. Zaman dulu itu kita lihat dari sudut pandang pertanian ya. Jadi dengan menggunakan teknologi zaman dulu itu tanpa menggunakan pestisida dan juga pupuk kimia. Nah, minim menggunakan cangkul dan less effort gitu. Jadi tidak mengejar produktivitas. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu permakultur, kita harus tahu juga prinsip dari permakultur itu sendiri. Yang pertama ada care for earth, jadi peduli bumi. Kemudian ada care people, peduli antar manusia, dan fair share, untuk berbagi adil antara manusia dan alam. Selanjutnya ada prinsip dari permakultur, nanti kita akan kupas satu persatu dari 12 prinsip permakultur itu sendiri. Ini jadi yang pertama, observasi dan interaksi. Jadi langkah pertama kita harus bisa mengobservasi dan berinteraksi dengan apa yang ada, apa yang kita punya sekarang. Mungkin dari segi udara, dari segi tanaman, cara memuliakan tanah atau air itu seperti apa, kontur itu juga harus kita perhatikan untuk tahapan pertama. Kemudian yang kedua, menangkap dan menyimpan energi. Jadi bagaimana energi yang sudah Allah berikan ke kita itu kita tangkap semaksimal mungkin dan kita simpan energi tersebut. Misalnya menggunakan tenaga surya matahari atau solar panel, menyimpan air hujan, dan memanfaatkan atau menyimpan air hujan tersebut. Kemudian yang ketiga, memperoleh hasil. Jadi contohnya itu mengumpulkan sampah organik untuk dijadikan kompos, mendapatkan hasil dari kebun untuk kebutuhan pribadi,
mendapatkan hasil dari usaha kita, dan menanam pohon untuk menciptakan ekosistem hutan dan mata air. Yang keempat, regulasi diri dan menerima masukan. Jadi, contohnya bertanggung jawab atas tindakan kita, menerima konsekuensi, contoh penggunaan kemasan plastik, kesalahan tetap berguna sepanjang kita belajar darinya. Misalnya tanaman kita dimakan oleh hama gitu. Jadi kita perlu sharing ke orang lain ya. Tanaman saya ini dimakan hama itu obatnya apa sih? Misalnya menggunakan apa putrawali atau menggunakan paitan semacam itu. Jadi kita harus bisa menerima masukan dari orang lain juga. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya terbarukan. Jadi penggunaan kayu bakar dan bambu sebagai bahan baku untuk membangun rumah, kemudian memanfaatkan sinar matahari untuk kebutuhan tenaga listrik, memanfaatkan hewan ternak untuk menghasilkan kompos dan daging, dan memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan air kita. Yang keenam, tidak ada limbah. Jadi kita harus bisa memperbaiki barang-barang yang sudah rusak dan digunakan kembali. Kemudian dari pola ke rinci. Dari pola ke rinci ini maksudnya adalah kita fokus dulu. Misalnya kita fokus ke kebun dapur. Jadi kita fokus ke kebun dapur dulu, jangan ke ternak ataupun ke ikan gitu. Jadi dari pola masing-masing pola itu menjadi rinci. Kemudian yang kedelapan, menyatukan daripada memisahkan. Menyatukan elemen ternak dengan ladang dan rumah untuk menciptakan suatu ekosistem yang berkesinambungan. Yang kesembilan, solusi yang kecil dan perlahan. Dapat membantu mengurangi sampah dari level rumahan, memulai kemandirian pangan dari level rumah menjadi level komunitas, mengurangi carbon footprint dengan menggunakan sepeda atau jalan kaki. Yang ke-10, memanfaatkan dan menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman dalam komunitas, membangun kembali keberagaman dalam aksi penanaman kembali dengan menggunakan tanaman asli daerah atau endemic plant, dan memberi dukungan kepada peternak lokal lebah. Yang ke-11, memanfaatkan tepian dan hargai yang terpinggirkan. Tanaman yang memberikan manfaat di tepian, contoh bunga untuk menarik perhatian lebah, legum-leguman di daerah terasering untuk menjaga atau menahan tanah dari erosi, dan tanaman-tanaman gulma yang bisa dikonsumsi atau edible sebagai makanan, misalnya ciplukan, babandotan, begitu. Dan yang terakhir ada menanggapi perubahan secara kreatif, memanfaatkan aliran air sungai yang deras sebagai sumber listrik, memanfaatkan hasil pruning untuk menutup tanah agar selalu lembab. Jadi itu tadi terkait dengan prinsip dari permakultur. Selanjutnya kita akan belajar merespon keberkahan yang diberikan Allah ya. Jadi mengapa kita harus melakukan regenerasi air? Karena kita menumbuhkan tanaman dalam kehidupan ini, dalam menumbuhkan tanaman ataupun kita hidup tidak lepas dengan yang namanya air ya. Jadi kita harus bisa meregenerasi dalam konteks permakultur ini. Banyak sekali yang harus kita lakukan, seperti prinsip-prinsip strategi air seperti tangkap, kemudian pelankan, sebarkan, simpan, dan konservasi. Nah, seperti ini tangkap, jadi kita bisa menampung air hujan di atap itu dengan menggunakan paralon, kemudian kita tampung di drum-drum dan kita manfaatkan untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan kebutuhan dapur lainnya. Nah, ini juga bisa dilakukan ketika di hutan, menangkap dengan menggunakan swell. Jadi untuk tahun pertama, jadi ada kantung-kantung air gitu, kita membuat kantung air. Biasanya dilakukan di bawah cekungan-cekungan gitu, biasanya. Ada sumur resapan. Nah, ini untuk teman-teman yang biasanya buat biopori tahu ya.
konsepnya dari sumur resapan sama dengan biopori. Nah, seperti ini. Kemudian prinsipnya ada pelankan. Jadi kita membuat sungai-sungai kecil yang ada di taman. Selain untuk memelankan laju dari air itu, kita juga taman kita bisa estetik ya. Nah, dikasih batu-batu seperti itu. Kemudian ada konservasi. Nah, ini istilah-istilah yang ada di air ya. Ada clean water, grey water, dan black water. Clean water ini dari air tanah atau air desilinasi ya. Kemudian ada clean water itu yang biasa kita minum sehari-hari gitu, namanya clean water. Kemudian ada grey water. Grey water itu dari kita mandi, kemudian mencuci baju, dari limbah rumah tangga ya. Kalau grey water, kalau black water itu dari toilet. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di airnya ditangkap di dalam penampungan, kemudian dikasih filter. Nah, ini yang ada di Kebun Hanif, konsep grey waternya. Yang kotak ini adalah filter pertama, kemudian air tersebut mengalir ke bawah, ke batu-batu sini, ini sebagai filter kedua, dan mengalir ke kolam ketiga dan keempat ini nanti akan dipakai untuk budidaya ikan. Dan ini di gambar yang samping ini juga, ini sebagai filter enceng gondok ini. Nanti kita akan tahu di slide selanjutnya tanaman apa saja sih yang bisa dipakai untuk filter air. Nah, ini ada tanaman eceng gondok yang efektif menyerap logam berat di dalam air. Kemudian ada alang-alang. Nah, ini salah satu konsep juga yang di Kebun Hanif. Jadi salah satu filternya kolam. Selanjutnya ada wicking bed. Jadi permakultur itu kan identik dengan less effort ya. Jadi wicking bed ini cocok dipakai di perkotaan. Jadi kita ambil tanah di suatu wadah ya, entah itu toren atau wadah-wadah yang lain yang bisa menampung tanah. Kemudian bawahnya itu kita kasih pipa atau paralon, kemudian dilubangi, dan atasnya kita kasih pasir ya atau batu-batu kecil, kemudian dilapisi kain agar tidak menyatu dengan tanah atau kompos yang ada di atasnya. Dan kita tanami, kemudian di atasnya juga dikasih mulsa untuk mencegah evaporasi atau penguapan. Jadi ini tidak disiram setiap hari dan kita bisa ditinggal kemana-mana, itu aman ya. Selanjutnya ada mulsa. Ini salah satu upaya untuk untuk mencegah gulma itu tumbuh. Jadi dengan menggunakan barang bekas seperti kardus, triplek, ataupun mulsa sebagai penutup tanah. Nah, ini ada mulsa daun kering, mulsa jerami. Nah, ini untuk mencegah terjadinya evaporasi. Next, ada budidaya permakultur. Nah, ini menanam merupakan amalan di sisi Allah.
ya. Jadi ada hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung, maka hal itu menjadi sedekah baginya juga. Jadi tidak ada ruginya ya kita menanam. Kita di permakultur itu, kalaupun tidak ada yang memakan, itu juga tanaman itu bisa menghasilkan oksigen untuk kita hidup. Kemudian pertimbangan-pertimbangan untuk mendirikan atau merancang kebun dapur. Yang pertama ada anggaran, yang kedua ada akses, kemudian ada tanah, air, ukuran, keamanan, dan model atau style. Nah, seperti ini gambaran-gambaran media tanam. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Bisa terbuat dari bambu, genteng, ataupun ban bekas ya. Ini beberapa contoh ide kebun dapur. Yang pertama ada keyhole atau bedengan lubang kunci. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi bedengan lubang kunci ini memudahkan kita untuk mengakses ke beberapa sisi. Jadi bisa kebayang ya kalau ini tuh full semua, pasti kita kesulitan mengakses untuk menyiram, mencabuti gulma misalnya. Jadi keyhole ini untuk mempermudah kita merawat tanaman. Nah, seperti yang kanan ini contohnya. Ini pinggirnya bisa memakai batu bata atau batu biasa. Yang selanjutnya ada raised bed. Raised bed ini bisa pakai bambu, bisa pakai kayu, menyesuaikan apa yang ada saja. Dan ini juga pakai sabut kelapa. Yang ketiga ada vertical garden. Ini memanfaatkan barang-barang bekas, botol-botol bekas di tembok-tembok ditata secara vertikal. Jadi selain bisa menghasilkan juga menambah keestetikan ya. Yang keempat ada trellis. Jadi ini untuk tanaman yang merambat seperti bunga telang, seperti labu, timun, dan lain-lain. Wicking bed ini sama yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Ini adalah herb spiral. Jadi ini beberapa tanaman herbal yang ada di taman itu dimodifikasi membentuk spiral. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ada kelembapan, ada sinar matahari, dan ada perawatan. Kemudian jenis tanaman juga berpengaruh. Nah, ini menyuburkan tanah. Strateginya regenerasi tanah dengan menggunakan kompos, MOL atau EM, Karang biokar, tanaman penyumbang nutrisi tanah, cover crop atau tanaman penutup tanah, mulsa organik, dan minimum tillage. Jadi ibaratnya pupuk dengan regenerasi tanah ini bisa menggunakan pupuk organik. Analoginya pupuk organik yang dibuat dari sekitar kebun, ibaratnya seperti orang yang lahir di suatu daerah gitu ya, akan lebih maksimal bekerja di daerah dia lahir daripada dia harus ke tempat lain karena butuh penyesuaian suhu, cuaca, keadaan, dan perlu adaptasi yang banyak gitu. Jadi langkah baiknya kita mandiri. Kompos itu dari sisa-sisa dapur kita, kemudian kita gunakan untuk kompos, itu lebih bagus daripada kompos beli. Karena konsep dari permakultur itu adalah memanfaatkan yang ada.
Nah, ini salah satu tadi yang sudah saya jelaskan, menanam nitrogen fixer memperbaiki suburan tanah. Ada kacang panjang, buncis, kacang tunggak, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, komfrey, semanggi, petai Cina, albasia, dan banyak lagi. Jadi tanaman-tanaman ini mengandung apa namanya bintil-bintil akar yang dimana bisa memfiksasi nitrogen dari udara sehingga bisa diterima tanaman. Nah, ini memberikan mikroorganisme lokal atau MOL. Ini juga kami pada waktu Idul Adha berburu rumen kambing, jadi ada kotoran kambing yang masih di dalam lambung itu kami manfaatkan, kami buat mol untuk menyuburkan tanah. Jadi pada saat Idul Adha itu kami biasa mengumpulkan rumen-rumen kambing untuk kita manfaatkan kembali. Ini memberikan kompos. Kemudian selanjutnya menutup tanah dengan menggunakan mulsa. Mengendalikan hama terpadu, bisa menggunakan tanaman refugia dan pestisida nabati. Bisa menggunakan bawang putih, daun pepaya, dan lain-lain. Izin konfirmasi, Mbak April, waktunya masih ada, Mbak? Masih, Mbak. Oh, ya, Masih ada kan ya. 15 menitan. Iya. Jadi ini ada sumber gizi dari kebun rumah, vitamin A yang baik untuk mata, contohnya daun talas. Ini yang jarang kita ketahui ya, selain wortel ataupun apel gitu. Ada daun talas, daun ubi jalar, daun ketala pohon, daun labu, kubis, kol, kemudian wortel, mangga, pisang, dan pepaya. Kemudian vitamin C, baik untuk kekebalan tubuh, contohnya pepaya, jeruk, tomat, nanas, jambu biji, mangga, jambu monyet, asam jawa, dan daun kenikir. Selanjutnya ada protein. Selain protein hewani, protein nabati itu berupa kacang tanah, kacang polong, buncis, singkong, biji semangka, umbi pisang, kacang mente, kemiri, dan jamur. Nah, sebagai sumber karbohidrat untuk energi, contohnya beras, jagung, ubi jalar, ketela pohon, talas, kentang, alpukat, kelapa, yang tua, nangka, sukun, tebu, dan juga sorghum. Jadi setelah kita tahu sumber gizi dari kebun rumah itu sebenarnya beragam ya. Jadi karbohidrat tidak hanya nasi, protein tidak hanya ayam, kemudian vitamin C tidak hanya jeruk. Jadi kita harus bisa mengambil makan makanan itu yang beragam, tapi dalam jumlah yang sedikit gitu. Ada lemak yang baik untuk kulit dan rambut, alpukat, susu, coklat, kacang tanah, kemiri, biji mete, dan kedelai. Serta zat besi yang baik untuk pertumbuhan, kekuatan, dan stamina. Ada contoh sawi, bayam, sayuran daun hijau, jantung pisang, ketela pohon, dan masih banyak lagi. Itu beberapa sumber gizi dari kebun rumah. Nah, ini juga ada daging, memberikan banyak protein, jamur, bumbu-bumbuan herbal. Selanjutnya ada defisiensi hara. Defisiensi hara ini adalah suatu indikator bahwa tanaman yang kekurangan hara itu seperti apa sih? Nah, ini ada kekurangan fosfor, daunnya itu terbakar, nitrogen, daunnya menguning, potasium juga, sampai unsur hara makro dan mikro.
Seperti itu. Indikatornya sangat lengkap sekali. Selanjutnya ada genetically modified organism atau GMO. Jadi permakultur ini sangat bertolak belakang dengan kapitalis ya. Jadi penggunaan benih GMO ini adalah sesuatu yang haram. Jadi GMO ini kan suatu modifikasi secara genetik. Jadi itu bisa dilihat contohnya gambar tomat sama ikan itu sangat menentang hukum alam. Ya, jadi tidak bagus untuk dilakukan ataupun dibudidayakan. Nah, ini selanjutnya bagaimana kita menyimpan biji tanaman terbaik dan paling sehat, menghasilkan buah atau daun yang sehat dan enak, bebas dari penyakit, dan secara alami tahan terhadap hama. Kemudian mampu menahan cuaca yang panas dan lembab ya. Lambat untuk berbenih, untuk sayuran berdaun hijau, selada, sayuran serupa mengumpulkan biji dari tanaman. Dan yang terakhir menghasilkan bunga dan biji bukan dari yang pertama. Nah, ini selanjutnya untuk mengurangi masalah serangga dalam penyimpanan besi bisa menggunakan apu kayu, daun mimba, tembakau, dan daun gamal. Nah, ini strategi terus-menerus untuk panen. Jadi, kita bisa menanam tanaman perennial ataupun tanaman anual. Jadi, kalau tanaman perennial itu adalah tanaman tahunan. Kalau tanaman anual itu tanaman musiman. Nah, kita juga perlu budidaya dengan rotasi tanaman. Jadi di seling-seling bulan ini nanam padi, kemudian nanam jagung, legum, dan muter siklusnya muter berotasi untuk regenerasi tanah. Menanam tanaman refugia atau bunga-bungaan salah satu cara mengendalikan OPT. Ini ada tanaman bunga kertas, tanaman bunga matahari, kenikir, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi menanam tanaman perennial, ada bayam Brazil, raspberry, popohan, singkong, pohon buah, caya, gingseng, daun kari, gedi, pohon jeruk. Nah, itu adalah tanaman tahunan ataupun tanaman perennial. Kemudian memanfaatkan sumber daya hayati. Nah, ini sisa sampah dapur bisa digunakan untuk pakan maggot selain digunakan untuk mengkompos ya. Ada chicken kompos. Nah, dan ada rumah lebah di kebun. Kemudian ada menangkap sinar matahari sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ada tanaman yang minimal 8 jam itu harus kena sinar matahari dan ada tanaman yang nggak sampai 8 jam itu justru bagus pertumbuhannya. Nah, itu untuk tanaman yang full sun, ada kacang-kacangan, brokoli, sawi, jagung, tomat, terong, cabai, paprika, bawang-bawangan, dan lain sebagainya. Untuk tanaman yang 3-6 jam, ada selada, bayam, kangkung, kale, seledri, ketumbar, lobak, selada, aragulamin, popohan, ginseng Jawa, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu potret yang ada di Kebun Hanif. Di situ banyak sekali keberagaman dari tanaman perennial dan juga annual.
ada tanaman buah, sayur, tanaman liar, ada bunga juga. Jadi eh, ini salah satu apa namanya bentuk permakultur yang ada di sana ya. Jadi lebih ke menanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Seperti itu. Mungkin sekian Mbak April dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Eh, karena waktunya sudah 1 menit, kita mulai sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya yaitu pembagian sertifikat kepada KF Vita Yustika. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi lagi untuk penyerahan sertifikat kepada KF Vita Yustika. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada KF Vita Yustika atas ilmu yang telah dibagikan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Saya April, selaku MC pada webinar aksi volume kedua, pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar aksi volume 3 ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak April, Bu Onis, dan teman-teman GLS. Makasih banyak. Kami yang makasih Mbak Terima Evita. kasih kembali Kak Evita.